Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Kepala TU, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya utamanya dapat melaksanakan sosialisasi atau diseminasi budaya positif dari sedikit pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 yang alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1. Kemudian selanjutnya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif, ada sambutan dari perwakilan tim kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Mersita. Kepada Ibu Neni Mersita dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Selawi, Ibu Dr. Lutfah Bardiana MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Selawi, Ibu KTU SMK Negeri 1 Selawi, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Maulani Subuhi selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari guru CGB kita, yaitu Bapak Maulani Subuhi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kepada kita semua, kita sebagai seorang guru, sebagai calon guru penggerak selanjutnya, untuk bisa mengikuti jejak Bapak Maulani untuk menerapkan apa itu tentang budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah, mulai dari hal di ruang lingkup kelas sendiri, kemudian bisa kita terapkan di ruang lingkup sekolah. Apa yang sudah diterapkan nanti semoga kita bisa mengikuti, kita ambil positif-positifnya, kita lakukan inovasi lagi mana yang akan lebih baik lagi selanjutnya, dan dengan dilakukan dengan diterapkan seperti ini nanti pada akhirnya budaya positifnya nanti kita akan secara otomatis, secara refleksif kita akan bisa menerapkan dengan sendirinya, karena budaya-budaya positif ini secara sadar ya, mulai dari secara sadar kita awali, mungkin kita awali dengan keterpaksaan, nanti selanjutnya bisa kita terapkan dengan sendirinya. Naluri kita akan mengikuti bahwa budaya positif ini akan berkembang dengan baik.
Itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan bisa menerapkannya di kegiatan pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neni Mersita atas sambutannya mewakili tim kurikulum. Baik Bapak Ibu, ini langsung saya mulai mengenai sosialisasi. Tetapi sebelum sosialisasi dimulai, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu gitu. Kayaknya dari raut-rautnya itu kayak tegang seperti itu. Nah, ice breakingnya kita udah aja, kita nyanyi bersama-sama ya. Yang satu jari kanan, satu jari kiri, begitu. Oke, dimulai bisa ya, tangannya di atas semuanya. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, kubuat jembatan panjang. Kayaknya belum hafal ya, semuanya ya, belum. Nah, kemudian yang kedua, dua jari kanan, jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Nah, yang selanjutnya, jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah kelinci. Nah, oh jadi menara. Terus kemudian yang keempat, kenapa jadi apa? Kelinci, oh kelima. Kelima? Oh doa, doa apa salaman? Nah doa. Kita dari apa ya? Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Empat jari kanan, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara. Nah, tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Nah, lompat. Terakhir, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah berdoa, amin. Kayaknya sudah sedikit ada senyuman ya, yang tadinya agak-agak tegang. Nah, Bapak Ibu, ini di sini saya izinkanlah untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya menyadari bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru pastinya sudah menerapkan budaya positif masing-masing. Nah, saya di sini bukan untuk menggurui atau merasa ahlinya ahli. Bahasa Inggrisnya ahlinya ahli, course of the course. Ya, bukan seperti itu ya, tapi saya di sini untuk berbagi pengalaman setelah mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan 8. Begitu ya. 9 ya, angkatan 9 yang Pak Ozi yang angkatan 8. Nah, budaya positif, nah itu ada beberapa konsep ya. Konsep yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, kita mungkin bisa melihat paradigma belajar dari zaman dahulu ketika kita sekolah dengan eranya sekarang, yaitu era
digital atau era industri 4.0, 4.0. Nah, itu jadi anak-anak sekarang sudah menggunakan berbagai digital. Salah satunya mungkin handphone ya. Handphone yang dulunya kita mungkin masih pas saat sekolah itu belum ada handphone, sekarang anak sudah mengoperasikan handphone dan lain sebagainya. Adapun di dalam handphone itu ada berbagai aplikasi-aplikasi seperti yang tadi kita sudah sosialisasi juga ya di aula, yaitu tentang pijar. Nah, itu salah satu mungkin program-program pembelajaran yang kita diimplementasikan. Nah, inilah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dari hal-hal itu juga nanti akan menyeluruh seperti dalam karakter siswa. Karakter siswa zaman dahulu dengan zaman now juga pastinya berbeda, karena memang budaya-budaya zaman sekarang memang berbeda dari budaya zaman dahulu. Begitu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi yang dari dalam diri sendiri dan motivasi dari orang lain atau bapak ibu guru. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti setelah ini ada jabarannya ya. Posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini pertanyaan pematik, setuju atau tidak. Nah, ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semua? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ada bisa. Cuma mungkin ada rasa takut. Nah, anak itu disiplinnya dari setelah mendapatkan hukuman itu disiplinnya termotivasi atau terpaksa? Lebih ke terpaksa nih, terpaksa. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya bisa, cuman dengan cara terpaksa seperti itu mungkin ya. Nah, di sini kita lebih ke arah budaya positif ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju ya. Nah, dengan hal-hal positif, membaca, membersihkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya, itu bentuk apresiasi. Tidak setuju. Nah, tidak setuju. Kenapa, Pak? Karena sifatnya sementara. Sifatnya sementara, benar sekali ya. Nah, karena karena dapat sebuah penghargaan, kemudian termotivasi. Nah, ketika penghargaannya itu sudah tidak ada, nah kembali lagi ke biasa lagi. Melainkan kesadaran dirinya itu belum 100% ya, gitu di Pak Uzi. Nah, selanjutnya kita memaknai disiplin. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, pada dasarnya arti disiplin itu seperti ini, menggali potensi. Nah, tetapi namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, gitu. Nah, ini
Jadi pada dasarnya yang namanya disiplin itu benar-benar berasal dari kesadaran diri. Nah, akan pentingnya sebuah kedisiplinan, ketertiban untuk menggali potensi secara maksimal, gitu. Bukan karena sebuah paksaan. Nah, begitulah yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian yang selanjutnya ini, ya, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Nanti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman ya. Nah, mungkin hal ini juga pernah kita rasakan dulu waktu kita masih belajar. Nah, atau mungkin saat ini masih ada yang malah yang masih ada yang menerapkan seperti ini ya. Nah, mencatat 100 kali. Mencatat saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, mencatat saya akan tertib selalu mengerjakan tugas sampai 100. Nah, di folio dikumpulkan. Nah, mungkin masih ada juga. Nah, ini termasuk dalam bidang hukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas sekali. Ini apa? Hukuman ya. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, sama ya, hukuman ya. Hukuman push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi ya, karena telah mencoret-coret kemudian diganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi ya. Nah, karena mungkin teledoran dan lain sebagainya, kemudian konsekuensi harus dibersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, disuruh untuk, maksudnya ini untuk tidak menggunakan sepatu. Nah, kekurangan ketik typo. Gitu. Jadi disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman ya, hukuman mengelilingi lapangan. Oke, kita setelah ini coba kita lihat jawabannya. Apakah jawaban kita benar semua atau enggak? Nah, benar ya. Tadi yang pertama benar, kedua benar, ketiga juga benar. Nah, konsekuensi menggantikan kertas tadi benar ya. Kita jawabannya konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan juga benar. Nah, ini yang terakhir. Nah, kenapa jawabannya konsekuensi? Bukan hukuman, tadi kita jawabannya hukuman ya. Lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, dikarenakan kita melihat mapelnya ya, mapelnya PJOK itu olahraga. Nah, mungkin kalau mapelnya kita misal matematika disuruh lari keliling lapangan, nah itu masuknya hukuman. Tapi berhubung kita sedang olahraga di lapangan ya, olahraga lain dan sebagainya. Nah, ini makanya dinamakan konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Anak menghargai disiplin, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, maksud di sini kita nantinya bisa mengupayakan dalam
penerapan konsekuensi. Dan tadi kan kita sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kita diharapkan bisa menerapkan konsekuensi. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari konsekuensi dibandingkan dengan hukuman. Nah, sebelum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi kayak tadi menyoret-nyoret kertas mengganti karena telah dicoret-coret. Nah, itu kan konsekuensi. Beda dengan tadi disuruh push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau misal tidak mengerjakan tugas berarti konsekuensinya apa kira-kira ya? Yang bukan hukuman melainkan konsekuensi. Kira-kira? Nah, tidak mengerjakan tugas susulan gitu. Atau kalau ditambahin tugasnya lagi bisa masuk konsekuensi. Misal harusnya mengerjakan tugas 10 karena tidak mengerjakan, konsekuensi mengerjakannya jadi 12 itu. Itu hukuman kan? Kira-kira menambahkan tugas. Bukan ya, karena masih satu jalur. Seperti tadi olahraga, disuruh lari 2 kali di lapangan, itu karena masih satu jalur kegiatan olahraga. Jadi anak itu menyadari tentang konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, ini pun biasanya diterapkan nanti ya di materi akhir, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan pembelajaran. Nah, bisa diterapkan seperti itu dengan adanya konsekuensi. Jadi ketika ada kasus-kasus di dalam proses pembelajaran itu, kita tidak menerapkan hukuman, melainkan menerapkan konsekuensi. Nah, hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, rata-rata anak kalau dihukum itu sebenarnya tidak suka, tidak senang, tidak ikhlas sebenarnya mereka. Nah, kalau dihukum sebenarnya tidak ikhlas. Tapi kalau konsekuensi, anak itu sadar. Nah, sadar, oh saya telah mengotori lantai, harus dibersihkan lantainya. Sadar. Nah, karena merasa dia sadar akan dia melakukan kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman terlambat masuk sekolah, nah kemudian suruh push up. Nah, itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini ya seringkali ya, ini lebih ke arah ketidakjujuran. Nah, tidak jujur. Nah, apa-apa perbuatan salah mereka tidak berani menyampaikan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah ini poin yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ini diterapkan, yang namanya manusia itu luas ya, Bapak Ibu guru ya manusia, murid juga manusia. Nah, kebutuhannya ini ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan. Nah, ini biasanya setelah kebutuhan ini misal tidak terpenuhi, kemudian timbul sebuah masalah. Ya, mesti timbul sebuah masalah. Bertahan hidup tidak terpenuhi, mesti ada masalah. Ya mungkin akhirnya sakit, nah, atau yang lainnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Semua orang butuh nggak rasa senang, rasa bahagia. Nah, malah yang penting bahagia nih. Nah, semuanya butuh. Nah, dan semuanya saat ini terpenuhi nggak kebutuhan kebahagiaan atau kesenangan itu? Belum piknik, Pak. Belum piknik. Mungkin belum 100% ya terpenuhi. Makanya kita sebenarnya di dalam kelas itu, anak itu sukanya apa, senangnya apa. Nah, kita hubungkan dengan pembelajaran yang kita terapkan. Selain masih dalam koridor kesenangan yang positif. Nah, kalau yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu, anak itu kodratnya itu bermain. Ya, kodrat anak kan memang bermain ya.
hidupnya itu dunianya itu dunia main. Untuk itu kita di kelas makanya bisa menerapkan pembelajaran dengan diselingi sebuah permainan atau bermain sambil belajar. Nah, role play ya. Bahkan di zaman teknologi ini kan ada yang kuisis ya, mungkin ya, main game dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk menyesuaikan kodrat anak itu supaya bermain. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Gimana anak itu terasa bebas. Nah, tidak ada tekanan. Kadang pun di dalam kelas anak mengerjakan tugas, tapi tugas itu sebenarnya itu tugas tekanan, jadi tekanan dia. Makanya kita sebagai bapak ibu guru itu bisa menyampaikan pemahaman tentang kebebasan di anak. Tugas, kenapa diberi tugas? Karena ini penting untuk prospek pembangunan potensimu di masa yang akan datang. Nanti bermanfaat ketika kamu itu di dunia kerja gitu, misalnya di SMK ya. Nah, bermanfaat hal ini, ilmu ini bermanfaat di dunia kerja gitu. Jadi ini kita latihan, kita menyelesaikan tugas, bukan kita memberi beban untuk siswa, melainkan untuk persiapan peningkatan potensi atau skill dan lain sebagainya. Kasih sayang ini apalagi ya sering banget ini jadi kasus kegagalan siswa. Mungkin bapak ibu guru pernah mendengar yang namanya kasih sayang, anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, akhirnya dia ke arah yang tidak baik gitu. Mungkin ada yang sampai jadi, saya lihat ya, itu ada yang sampai jadi anak jalanan dan lain sebagainya. Itu awalnya tidak ada perhatian dari orang tua, dari bapak ibu guru di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lebih memperhatikan, ternyata anak-anak jalanan lebih perhatian sama dia. Kemudian dia mau bergabung di anak-anak jalanan. Karena seperti itu, dia itu kurang kasih sayang. Jadi sebenarnya anak itu kalau sebuah kasus, nah kadang dia kurang perhatian kita semua sebagai bapak ibu guru. Begitu makanya dari misal anak satu kelas 35, 36 itu benar-benar kita harus jeli sekali dalam memperhatikan satu persatu tentang karakter mereka ya. Karakter mereka dimana kita mengimplementasikan pembelajaran supaya pas dengan karakter-karakter anak didik kita. Nah, juga ada yang tidak butuh kasih sayang, ada mungkin ya anak yang tidak butuh kasih sayang, ada yang benar-benar sangat membutuhkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya terakhir tadi yang penguasaan. Ya, penguasaan dalam hal skill ya tadi butuh adanya kebutuhan penguasaan. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini seorang guru itu dalam berhubungan atau menerapkan proses pembelajaran di kelas atau berkomunikasi dengan murid dan lain sebagainya, berinteraksi dengan murid, itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Nah, seperti tadi, guru sebagai penghukum, nanti peserta didik itu merasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, dengan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ancamannya. Lebih ke bahasanya ancaman. Awas, besok nanti kalau tidak mengumpulkan tugas, suruh push up, misalnya seperti itu. Lebih ke arah ancaman. Kemudian hasilnya anak itu malah akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong.
Nah, karena tadi ada ancaman dan sebagainya, anak itu kemudian memberontak, lama-lama memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, mencari kambing hitam. Nah, bukan saya bu, tapi dia. Nah, si Abu saling menyalahkan, kemudian berbohong. Nah, saya sudah mengumpulkan tugas kok bu. Nah, sudah ditunggu di situ dan lain sebagainya. Intinya hasilnya lebih ke arah negatif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dunia di luar dunia berkualitas. Ya, karena tidak adanya rasa bangga, tidak adanya rasa sayang dan lain sebagainya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu posisi pada posisi penghukum. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, makanya kadang kita rasakan kalau pada saat kita posisinya sebagai penghukum, anak itu biasanya kembali lagi mengulangi kesalahan. Nah, karena posisinya kita sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini lebih ke arah meningkatkan kesadaran diri, ya. Kalau ini lebih meningkatkan kesadaran diri, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu datang jam 7. Kenapa datangnya jam 7 lebih 20 menit? Nah, itu kan sadar kan? Nah, beda kan? Hei kamu, datang lambat sini, push up. Nah, itu kan langsung. Nah, anak itu gak ada pemahaman tentang rasa kesadaran diri bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, berbeda ketika datang dari gerbang, ini jam berapa? Jam 7.20 Pak. Ya seharusnya kamu datangnya jam 7 kan. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 6.45. Nah, malah jam 6.45. Begitu. Kemudian kamu sudah tahu. Nah, ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Nah, bisa mungkin dengan rasa capek kita telah menyadarkan anak, ya, itu bisa kita ungkapkan. Nah, ibu pusing banget menghadapi permasalahanmu. Nah, kamu itu kan seharusnya menggunakan handphone secara positif. Nah, kok menggunakannya secara negatif gitu, seperti itu. Kayaknya anjlok ya. Ini masih nyala. Itu yang di HP masih ya. Nah, seperti itu. Oh, itu udah nyala. Kalau mau mati lampu biasanya apa ya? Ini kayaknya emang ada teknis dari ininya. Bentar, saya buka materinya di handphone. Nah, tadi membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini juga hampir sama dalam posisi hasil. Anak itu masih dapat menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Karena apa? Karena kalau merasa bersalah, ya, meningkatkan kesadaran, merasa bersalah, anak itu biasanya gak enak sendiri. Saya gak enak telah menyakiti bapak ibu guru. Nah, kemudian daripada berkelanjutan, mending saya membuat modus apalah gitu. Sebenarnya saya berkata kasar, chatting kasar ke teman saya itu sebenarnya untuk menyadarkan diri teman saya itu, bukan karena memang saya mempunyai karakter berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, itu dalam membuat orang merasa bersalah. Nah, masih ada sisi
negatifnya ya. Kemudian dalam hal kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah ini, kalau sudah saling mengerti atau sudah saling paham ya, atau sudah sadar diri mengenai posisi seorang guru tadi, nah, guru itu diposisikan dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya ibu, maafkan saya bapak ibu guru. Kemudian merasa rendah diri. Nah, karena tadi timbulnya sebuah kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, kemudian timbul kesadaran diri tentang merasa rendah diri. Nah, selanjutnya yaitu posisi murid sebagai teman. Nah, posisi murid sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah batuk? Nah, itu biasanya hal ini diterapkan ke tingkatan SD. Tingkatan SD biasanya banyak seperti itu. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Atau ada mungkin di SMK ada yang pernah memposisikan diri sebagai teman. Ada Bu Neni mungkin dalam proses pembelajaran